walaupun di tengah COVID, hidup kalian pelihara, bahkan apa yang tidak dapat di sebelum-sebelumnya Tuhan ganti dan Tuhan lipatkan di 2020 sampai 2021. Itu kalau kita hidup, kita mau cari perkenanan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini juga saya mau bawakan untuk bagikan untuk kita semua, termasuk saya juga mengingatkan kembali buat saya pribadi, kita mau cari pelayanan kita ini untuk berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di manusia yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan mungkin sebuah souvenir hadiah atau apalah namanya, tetapi kita mau cari pelayanan kita sore ini untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, saya rindu kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-8 ya. Ayat sampai ke-6. Ayat jadi 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ke-6 saya bacakan. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derang, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saya sampai di sini dulu, sampai ayat ke-7. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa kita jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Kasih karunia itu kita terima itu karena apa? Karena perkenanan Allah. Karena Allah memberikan kasih karunia itu kepada kita saat ini. Saat ini kasih karunia ini yang kita bicarakan adalah dalam hal pelayanan wadah NS Gate ya. Dalam pelayanan sebagai guru-guru, kita bawa itu sebagai dunia Allah. Karena Allah berkenan kepada kita semua. Nah, karena Allah sudah memberikan perkenanan itu, sehingga dia memberikan kepercayaan bagi kita untuk melayani di wadah MNC ini. Nah, saatnya supaya perkenanan yang Allah sudah berikan, kita harus bertahan. Ya, kita harus bertahan bagaimana perkenanan yang Allah berikan untuk tidak menjadi sia-sia. Pelayanan yang kita lakukan dalam hal ini sebagai guru untuk tidak menjadi sia-sia di wadah NNC ini, sebuah wadah, supaya wadah ini tidak menjadi sia-sia. Sebuah motivasi di awal tahun yang baru ini, kita mau melayani agar wadah ini tidak menjadi sia-sia. Saya tidak perlu memberikan contoh yang menjadi hal kesia-siaan, karena kita semua guru, kita tahu bagaimana pelayanan yang tidak baik dan yang baik, bagaimana persiapan yang baik dan tidak baik, kita semua sudah tahu. Tetapi kita mau menjaga agar wadah ini tidak menjadi sebuah wadah atau sebuah tempat dalam kita melayani tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita baca di dalam Roma yang 14, Roma pasal 14. Roma 14 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Saya bacakan.
Roma 14 ayat 18 sampai 19. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang pertama yaitu supaya pelayanan kita berkenan kepada Allah dan tidak menjadi sia-sia. Mari kita membangun damai sejahtera. Di dalam wadah ini ada banyak karakter-karakter yang berbeda-beda. Kita di antara guru-guru ataupun di antara anak-anak memiliki sebuah karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin karakternya penuh dengan kesabaran, ada yang aktif di dalam setiap anak-anak yang ada ya. Tetapi mari kita sebagai guru, kita mau menjadi pembawa damai sejahtera buat anak-anak yang kita layani. Bagaimana caranya itu? Nah, kita harus mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Kita mau belajar. Mungkin ada kesulitan di kita. Karena apa? Mungkin saat ini kita juga pribadi kita sendiri juga punya masalah, betul? Saat kita menghadapi masalah, kita saat menghadapi depresi, saat kita datang ke anak-anak, mungkin saat ada rasa lebih sensitif bagi kita. Jadi setiap saat anak tidak mendengar perkataan kita, kita langsung emosi. Nah, kita tahun ini kita mau membawa damai. Mungkin juga keadaan anak-anak, mungkin mereka tuh dalam datang ibadah dengan penuh ngantuk, malas. Tetapi begitu sampai ketemu kita dengan kita yang penuh dengan damai, membawa damai, mereka akan menjadi nyaman. Sehingga itu yang menjadi ketertarikan mereka, kerinduan mereka untuk datang terus dalam ibadah-ibadah satu ceria. Ya mungkin saat ini karena melalui Zoom, tapi kalau melalui Zoom, mungkin kita juga dengan menyapa anak-anak, memberikan damai sejahtera, kenyamanan buat setiap anak-anak yang ada. Ya, itu bagi kelompok kita yang ada, wadah ya, untuk kita saling membangun, saling memberikan damai sejahtera. Supaya wadah ini menjadi hidup, menjadi penuh dengan damai dan tidak menjadi batu sandungan. Tapi wadah ini mempunyai beberapa guru ya. Jadi seperti setiap wadah itu ada pengurus-pengurusnya. Jadi kita harus menjadi pengurus yang baik dalam mengurus kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalam pribadi-pribadi kita mungkin cuma wadah aja tidak, tapi karena wadah itu terdiri beberapa pengurus, dalam sini kita terdiri di beberapa guru-guru yang ada. Nah, dari pribadi kita juga apa yang kita harus perbaiki, apa yang kita harus ubah supaya kita juga menjadi pembawa damai buat anak-anak yang ada, sehingga pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan. Kita baca ayat yang dari 2 Korintus tadi. Kita baca apa yang kita dari pribadi ya, karakter kita mau coba ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 untuk pribadi, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ada banyak lain lagi sebenarnya ya. Kita tahu ada 9 buah-buah roh. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Kita harus kembangkan karakter pribadi kita masing-masing. Saya tidak menunjuk kepada seseorang, tetapi kita sama-sama melihat diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi hal-hal yang baik di 2021. Apakah kita sudah memenuhi standar untuk mendapatkan perkenanan Allah itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Di sini ada kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran. Intinya sama seperti dengan damai sejahtera. Karena kalau kita punya damai, kemurahan hati, kita punya kesabaran, kita punya pengetahuan yang lebih baik, dan tidak egois, kita penuh kasih. Karakter-karakter yang kita miliki itu yang akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera kita akan kita keluarkan di dalam wadah.
kita bersama guru-guru yang ada, kita semuanya mempunyai damai sejahtera, maka saat pelayanan wadah itu semua guru memiliki damai sejahtera, maka wadah itu akan menjadi berkat bagi anak-anak. Dan Allah akan memberikan perkenanan itu kepada kita lebih lagi. Jadi kasih karunia Allah akan meningkat di dalam perkenanan kita. Yaitu dengan berkenannya pelayanan kita akan menjadi lebih baik lagi, dan wadah ini akan Allah berkati dengan lebih maju lagi, sehingga setiap kasih karunia yang Allah limpahkan buat kita dalam hal ini guru tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi omongan yang negatif, tetapi mereka semua boleh memuliakan nama Tuhan melalui wadah MSC ini. Sehingga anak-anak yang kita layani juga membagikan damai sejahtera itu, menceritakan kenyamanan dia, mereka merasakan damai sejahtera di wadah MSC, mereka menceritakan kepada orang tua, dan itu juga akan menjadi berkat bagi setiap anak dan orang tua yang ada. Nah, firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi. Mari di tahun 2021 apa yang sudah kita lakukan, pelayanan yang sudah kita lakukan, kita flashback apa yang mana yang berkenan kepada Allah, yang mana yang belum kita tingkatkan. Mari, bukan menjadi sebuah kemunduran. Oh, saya tidak mampu di tahun 2001 ini, 2021 saya banyak kesalahan, sehingga 2022 lebih baik saya mundur. Tidak. Kalau Allah sudah memberikan perkenanan, Allah sudah memberikan kasih karunia dalam pelayanan kita saat ini, di 2022 kita mau berusaha meningkatkan apa yang tidak baik di 2021 kita ubah, kita belajar berubah. Memang sulit karena kita mempunyai karakter yang berbeda-beda, karakter segalanya yang berbeda. Tetapi dengan kita pribadi mau berubah, maka saya percaya semuanya akan menjadi berhasil dan menjadi sebuah damai sejahtera di wadah MSC ini. Kita mau meningkatkan. Kalau di awal Sabtu yang lalu anak-anak mereka semua berjanji di 2021 begini-begini, di 2022 mereka mau bangun pagi, di 2021 mereka malas, di 2022 mereka mau belajar lagi. Nah, saat ini guru-guru, saya tidak mau bertanya satu-satu apa yang menjadi janji-janji pribadi lepas pribadi. Tetapi mari kita utarakan kepada Tuhan di sore yang ini, kita pergunakan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau merenungkan apa yang kita lakukan di 2021 dan apa yang akan kita lakukan di 2022, supaya kasih karunia Allah, perkenanan Allah yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita, itu akan menjadi lebih berkenan lagi, tidak stop, tetapi bertambah terus. Ya, itu saja. Saya kembalikan ke Silvana. Silakan Silvana. Puji nama Tuhan, saat sore hari ini kita kembali sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Marilah kita tetap terus memegang satu komitmen untuk tetap terus menjadi berkat dalam pelayanan ini. Dan mari pada saat sore hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau minta perkenanan Allah menjadi bagian hidup kita di dalam pelayanan ini. Haleluya, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di tempat yang maha kudus ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karuniamu Bapa, haleluya.
sembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan di sore yang indah ini. Biar hadirat Tuhan bekerja. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari lebih dalam lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa kami ya Roh Kudus, bawa kami lebih dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Glory, glory. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ya rala 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 rala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus ya Tuhan. Bawa kami menikmati keindahan-Mu ya Yesus. Ya rala rala rala. Ya rala rala rala. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory. Ya rala 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 rala. Ya rala 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 si. Ya rala 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 si. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Roh Kudus. Melawati kami, mengurapi kami. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Rala rala rala. Ya rala rala si. Ya rala rala rala. Haleluya. Rala rala rala. Mari Roh Kudus lawati hidup kami sore hari ini. Mari Roh Kudus datang ke rumah kami sore hari ini. Urapi kami ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Glory, Yesus, Yesus. Ini hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan yang melayakkan kami untuk tetap terus melayani sampai pada tahun ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai segenap keberadaan hidup kami. Di dalam kami ya Tuhan, mengambil satu komitmen melayani akan Engkau. Jadikanlah kami berkat ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Jadikanlah kami berkat ya Tuhan sebagai hamba-Mu. Jadikan kami berkat sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
Tuhan, doa untuk kita bersyafaat pada saat sore hari ini saya serahkan kepada Ibu Nova. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Saat sore hari ini yang menjadi pujian kami, bahwa kerinduan kami biarlah kami tetap ada dan terus melayani Engkau. Ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Kerinduan kami untuk membalas setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami ingin mengatakan bahwa terlalu banyak yang Tuhan berikan bagi kami. Kami begitu diberkati. Segala sesuatu yang baik Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Ada kesehatan, ada kekuatan. Bahkan setiap keberadaan kami Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami yang ada. Setiap pergumulan kami, setiap apapun Tuhan yang kami lewati, kami begitu merasakan kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap setia dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Hari ini adalah awal pertama di mana kami semua guru-guru Tuhan Yesus mengadakan satu persekutuan yang manis di hadapan Engkau, mengawali setiap pelayanan kami di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kami ketika kami melakukan setiap pelayanan kami. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus yang senantiasa ada dalam hidup kami untuk terus Tuhan Yesus membaharui kehidupan kami, memulihkan keberadaan kami, sehingga Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan, Engkau berkenan atas setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Biar kami mau terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, membawa hati dan kehidupan kami untuk selalu takut kepada Tuhan, selalu taat kepada Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh setiap saat menerima perkenanan Tuhan atas hidup kami, untuk kami boleh tetap taat dan setia dalam setiap pelayanan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa yang ada pada kami, biarlah kami Tuhan mau melakukan yang terbaik untuk Engkau, mengampuni setiap hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami mau untuk senantiasa menata segala sesuatu dalam kehidupan kami, semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih setia lagi, semakin hari kami mau lebih semakin lagi bersemangat untuk melakukan setiap pelayanan kami dengan komitmen-komitmen yang ada untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih saat ini Tuhan, kembali kami satukan hati kami mau berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan kami kemampuan dan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk kami dapat Tuhan Yesus melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan, mulai dari kelas yang paling kecil sampai kelas yang paling besar, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap guru-guru penanggung jawab yang ada Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah senantiasa kami tetap dipenuhi dengan hikmat dan urapan yang baru, agar setiap kami melayani anak-anak ini Tuhan, mereka boleh diberikan hal-hal yang baik Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kehidupan mereka, Tuhan juga yang menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh tetap bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka, bahkan terlebih kepada Engkau. Mereka boleh menjadi anak-anak yang senantiasa Tuhan Yesus boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Doa kami senantiasa menyertai setiap langkah-langkah hidup mereka Tuhan, agar setiap dari masa pertumbuhan demi pertumbuhan yang ada Tuhan, usia demi usia Tuhan Yesus, semakin mereka bertumbuh, semakin juga mereka bertumbuh di dalam Engkau, semakin Tuhan Yesus mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ini yang selalu menjadi doa kami, sehingga ketika mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka kami percaya kesehatan, kekuatan, hikmat, segala sesuatu yang baik akan menyertai kehidupan
kehidupan mereka, tidak hanya menyertai kehidupan mereka, tetapi juga Tuhan menyertai setiap orang tua yang ada, dan biarlah setiap orang-orang tua yang ada juga Tuhan tolong untuk dapat mendampingi dan mendidik anak-anak ini untuk senantiasa boleh lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami Tuhan sebagai guru-guru yang ada juga Tuhan mau pakai kami untuk terus menghantar mereka, membimbing mereka, untuk mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai Tuhan Yesus setiap anak-anak ini dimanapun mereka berada saat ini. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan akan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara mereka Tuhan Yesus yang mulai bermalas-malasan untuk mengikuti setiap kegiatan Sabtu ceria dan hari Minggu yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang dengan Roh Kudus-Nya yang akan selalu mengingatkan kepada mereka untuk mereka boleh setia mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, tetap mereka boleh bersemangat, tetap mereka boleh Tuhan Yesus kuat di dalam mengikuti setiap acara-acara ibadah yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus pemulihan demi pemulihan buat setiap kondisi yang ada pada saat ini Tuhan, kondisi pandemi ini Tuhan, agar Tuhan satu saat nanti Tuhan ketika semuanya sudah menjadi baik, kami boleh kembali bersama-sama Tuhan, boleh mengadakan ibadah tatap muka bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rumah ibadah bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar senantiasa Tuhan tolong, Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap pemimpin-pemimpin yang ada juga Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka juga tetap boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pelayan-pelayan yang ada semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, khususnya kami guru-guru yang ada, biarlah kami bersatu hati selalu bergandengan tangan untuk kami Tuhan tetap melayani Engkau dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, setiap program-program yang sudah tersusun Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan juga Tuhan untuk setiap apa yang akan kami bicarakan, untuk rapat-rapat kami Tuhan ke depannya, untuk merancang setiap program-program yang ada juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati setiap kami yang ada, sehingga apapun yang akan Tuhan Yesus menjadi program kami di tahun yang ini boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak kami. Wadah ini boleh menjadi berkat, dan hanya nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa kami kepada Engkau. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan, segala sesuatu yang baik akan terus Tuhan berikan dan tambah-tambahkan dalam kehidupan kami, dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, nggak ada pengumuman yang lain sih. Minggu depan itu kan kita ada jadwal raker tanggal 23 hari Minggu jam 5. Tapi tadi waktu saya ketemu dengan Pak Kuncoro, ternyata mereka ada planning itu di tanggal 23 itu mau ada rapat wadah-wadah jam 5 juga. Jadi jamnya ini bentrok, waktunya bentrok. Kita ada raker, saya juga sempat bilang sih kita ada raker. Nah jadi saya tanya dulu, kalau kita mundur di tanggal 30, apakah pada maksudnya bisa hadir tanggal 30 ya, 23 tanggal 7 ya, 30 atau ada yang sibuk untuk Imlek tanggal 30 karena tanggal 1-nya Imlek. Apa bisa kita rakernya di tanggal 30, kita mundur 30, atau kalau misalkan tetap di tanggal 23, saya mesti ngomong dengan Pak Kuncoro juga. Dan Pak Kuncoro juga masih mau bicara dengan Bapak Gembala dan Bondannya.
Jadi tanggal 30 ada yang berhalangan nggak? Kalau misalkan kita banyak yang berhalangan, berarti saya akan ngomong tetap di tanggal 23. Tapi kalau misalkan tanggal 30 tidak ada yang berhalangan, maksudnya bisa semua, kita akan rakernya di tanggal 30. Aku nggak bisa, Lin. Nggak bisa ya? Kan ada makan bersama. Enggak, Ci. Makan bersamanya kan 31 Januari hari Senin. Siap-siapnya. Iya, kan Imleknya tanggal 1. Imleknya tanggal 1 ya? Iya, Imleknya hari Selasa. Aku takutnya nggak bisa. Mau masak-masak ya, Ci? Mau persiapan kan? Bersih-bersih dan sebagainya kan? Aku juga nggak bisa sih kayaknya 30 karena adikku tuh tanggal 29 datang. Nah, Jadi kemungkinan aku, ya itu dia, tanggal 30, maksudnya kasihan juga ya kan dia lagi datang dan dia nggak lama di sini gitu, jadi kemungkinan itu kan hari Minggu apalagi. ya udah kalau gitu nanti kita tetapkan aja di 23. Nanti info selanjutnya saya akan info di grup. Tapi untuk saat ini kita akan berjalan di tanggal 23 jam 5. Ya, kalau ada perubahan lain lagi, kalau misalkan di hari lain ada kemungkinan nggak di hari lain? Nggak bisa ya, Jen kan kerja ya, Jen. Kenapa nggak 2-3-nya kita majuin jamnya? Jam berapa? Jadi kalau misalnya itu yang wadah-wadah tutup jam 5, ya biarin jam 5, kita jam 3 misalnya. Mau jam 3. Ini nggak keburu-buru gak tar ya? 2 jam. Nah, jangan jam 3, mau jam 2 juga mungkin bisa kali ya. Jam 2 ya? Lebih baik sih kemarin jam 2, karena kalau terburu-buru takutnya ntar belum, kita kan raker kan lumayan cukup lama ya gitu. Jadi tanggal 23 jam 2 ya. Kita bisa tak, Jen? Bisa aja, Ci. Jen bisa ya, Jen? Bisa. Esther bisa ya, Ter ya? Aman. Ya, udah berarti tetap hari Minggu tanggal 23 kita mulai jam 2 ya. Jam 2 kita akan raker. Nanti setelah kita akan raker 23 jam 2. Selesainya ya, selesai sampai jam 5 ya nggak apa-apa juga sih. Karena nanti juga Cimaria Nova juga harus datang. Karena kan rapat wadah. Nah, siap standby berarti ya dari jam 2 sampai jam 6. Nggak jam 6 loh, tadi jam 7 kali. Wadah kan biasanya suka gitu. Karena kalau wadah itu kan datang rapatnya onsite. Rapat onsite lah. Mesti ke gereja gitu. Betul. Wah. Oh, hari Senin nggak bisa sih. Hari Senin. Saya bagaimana bisa tiba di sana? Nah, Kita baru itu. mulai. Hari Senin. Hari Senin kapan? Di 2. Ke Senin kapan, Jen? Tanggal 24 tanggal 23 hari Minggu ya.